Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Indah Maya Sari dan rekan saya Rahma Abida, Ummul Uslima, dan Dina Elsa Fernando. Kami akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Salah satu ciri makhluk hidup ialah berkembang biak atau bereproduksi. Mengapa demikian? Makhluk hidup bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel, dan sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan ialah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan selanjutnya ialah untuk perbaikan. Pada bagian tubuh yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir, sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Proses pembelahan sel merupakan bagian integral dari siklus sel atau cell cycle. Kehidupan sel yang dimulai dari saat pertama kali ia terbentuk dari sel induk yang membelah hingga pembelahannya sendiri menjadi 2 sel. Mitosis hanyalah salah satu bagian dari siklus sel. Fase mitotik mencakup mitosis sekaligus sitokinesis. Biasanya merupakan bagian terpendek siklus sel. Pembelahan mitotik sel silih berganti dengan tahapan yang jauh lebih panjang disebut interfase, yang biasanya mencakup 90% siklus sel. Interfase dapat dibagi menjadi beberapa subfase, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Selama ketiga subfase, sel bertumbuh dengan cara menghasilkan protein dan organel sitoplasma seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Fase G1, fase persiapan untuk sintesis DNA. Pada fase S, terjadi replikasi DNA, dan fase G2, fase di mana persiapan untuk pembelahan sel. Fase M ialah fase di mana sel membelah. Pembelahan sel dimulai pada fase G2. Fase persiapan pembelahan sel berlangsung. Mikrotubulin berperan dalam proses pembelahan sel yang terjadi pada fase puncak pembelahan. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis berasal dari bahasa Yunani, yakni mitos yang artinya benang. Mitosis dipergunakan untuk seluruh proses pembagian sel. Apapun sebabnya, sel akan membagi diri, dan bila mana satu sel membagi diri menjadi 2 sel, berarti reproduksi sel telah berlangsung. Biasanya, nukleus dan sitoplasma membagi diri hampir bersamaan, tetapi kadang-kadang nukleus dan sitoplasma bertindak berlainan. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Berikut ini akan saya jelaskan mengenai pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis secara rinci. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga pasti memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah.
Sel diploid ialah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya telah diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ialah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Sekian dari saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ interna dan organ eksterna. Pada organ interna terdiri dari penis, skrotum, testis, epididymis, ductus deferens, dan uretra. Sedangkan organ eksterna terdiri dari vas deferens, ductus ejaculatoris, dan prostat. Baiklah, akan dijelaskan satu persatu fungsi dari organ reproduksi pada pria. Yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. Penis terdiri dari metus uretra, glans penis, prespusium, dan cospus penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong yang tersusun dari kulit, fasia, dan otot polos yang membungkus dan menopang testis. Skrotum berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma. Yang ketiga adalah testis. Terdapat sepasang testis. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan memproduksi hormon yang mengendalikan sifat-sifat sekunder kejantanan atau testosteron. Kemudian yang keempat adalah epididymis. Epididymis berupa pipa halus yang berkelok-kelok terletak di sepanjang sisi posterior testis. Yang kelima adalah uretra. Uretra merupakan saluran kantung kemih yang berhubungan dengan vasa deferensia. Sperma keluar dari penis melalui uretra. Selanjutnya kita akan masuk organ reproduksi interna pria. Yang pertama adalah vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungi testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Selanjutnya adalah ductus ejaculatoris. Ductus ejaculatoris merupakan pertemuan atau ampula di bagian ujung ductus deferens dan ductus seminalis. Setiap ductus menembus kelenjar prostat untuk bergabung dengan uretra yang berasal dari vesika urinaria. Selanjutnya adalah prostat. Prostat menghasilkan struktur berbentuk kerucut. Prostat mengelilingi bagian atas uretra yang terletak dalam hubungan langsung dengan serviks vesika urinaria. Sekret prostat diproduksi terus-menerus dan disekresikan dalam urin setiap harinya kira-kira 1 ml. Tetapi jumlah bergantung pada testosteron, karena hormon ini yang merangsang sekresi tersebut. Kelenjar prostat ini merupakan permasalahan bagi laki-laki yang berumur 40 tahun ke atas, karena pada umumnya terjadi pembesaran kelenjar prostat atau non-kanker. Yang terakhir adalah glandula bulbouretralis atau Cowper. Berbentuk seperti kacang kapri berwarna kuning di bawah prostat. Saluran kelenjar ini mempunyai panjang kira-kira 3 cm dan bermuara ke dalam uretra sebelum mencapai bagian penis. Sekresi dari glandula bulbouretralis mengeluarkan sedikit cairan sebelum ejakulasi dengan tujuan untuk melumasi penis sehingga mempermudah masuk ke dalam vagina. Bila sekret prostat tersendiri mempunyai pH 6,6, maka pH cairan semen secara keseluruhan sama dengan darah, yaitu 7,5. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Ummul Uslima, tentang sistem reproduksi wanita dan organ apa saja yang terdapat pada reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem di dalam tubuh manusia yang terdiri dari serangkaian organ yang ikut terlibat dalam proses perkembangbiakan atau reproduksi. Dalam hal ini untuk merancang proses kehamilan hingga melahirkan. Setiap organ yang terdapat dalam sistem reproduksi wanita ini sudah dirancang dengan fungsi dan perannya masing-masing. Organ yang terdapat dalam sistem reproduksi wanita bagian luar terletak di sebuah daerah yang bernama vulva, yang mana letaknya berada di luar vagina. Organ-organ tersebut meliputi labia, mons pubis, lubang vagina, klitoris, lubang uretra, kelenjar vestibular, dan hymen. Labia merupakan salah satu organ yang terdiri atas dua pasang lipatan yang terletak berada di kedua sisi pintu vagina. Nah, kedua pasang lipatan tersebut bernama labia minora dan labia minora. Selanjutnya itu mons pubis. Mons pubis merupakan sebuah tonjolan lemak yang letaknya berada di atas labia dan ditutupi dengan rambut apabila sudah menginjak masa pubertas. Selanjutnya itu ada lubang vagina. Lubang vagina merupakan salah satu organ di dalam sistem reproduksi wanita yang mana fungsinya sebagai pintu masuk untuk menuju ke dalam vagina. Klitoris. Klitoris merupakan organ reproduksi wanita bagian luar yang berbentuk seperti gumpalan kecil yang mana letaknya ada di bagian atas labia minora. Kemudian lubang uretra merupakan salah satu organ di dalam women's reproduksi system yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Kelenjar vestibular. Kelenjar vestibular ini merupakan salah satu organ yang letaknya berada di kedua sisi dari bukaan vagina yang umumnya berfungsi untuk mengeluarkan lendir sebagai pelumas. Yang terakhir, organ hymen. Organ hymen adalah selaput tipis yang letaknya menutupi vagina. Nah, darah dari haid ini biasanya akan dikeluarkan melalui selaput darah karena selaput ini mempunyai lubang yang ukurannya lebih sedikit besar. Selanjutnya, itu ada organ reproduksi wanita bagian dalam yang terdapat dalam rongga panggul atau pelvis yang meliputi organ-organ seperti vagina, serviks, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Ovarium atau indung telur ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya tuba fallopi atau oviduk yang berfungsi sebagai jalannya ovum menuju rahim, sebagai tempat pembuahan, sebagai tempat dari hasil pembuahan sebelum dipindahkan ke rahim. Kemudian uterus. Uterus merupakan sebuah rongga yang tersusun atas lapisan otot yang bersifat elastis dan dapat membesar sehingga berfungsi sebagai tempat untuk tumbuh kembangnya janin selama proses kehamilan. Kemudian vagina. Vagina merupakan salah satu organ yang berada di belakang kandung kemih yang umumnya berfungsi sebagai jalan utama untuk masuknya sperma menuju tuba fallopi, sebagai jalan untuk keluarnya darah menstruasi, hingga sebagai jalan lahirnya bayi. Selanjutnya kita akan membahas siklus menstruasi. Nah, menstruasi atau haid ini merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima implementasi embrio. Nah, jika tidak terjadi implementasi embrio, lapisan ini akan luruh, kemudian darah akan keluar melalui serviks dan vagina. Siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Baiklah, saya Dina Elsa Fernando akan melanjutkan presentasi rekan-rekan saya terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan gametogenesis. Gametogenesis sendiri merupakan proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Sel kelamin atau sel gamet ini terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan yang dikenal dengan spermatozoa dihasilkan di testis, sedangkan gamet betina yang dikenal dengan ovum dihasilkan di ovarium. Dalam proses pembentukan gamet, pada gamet jantan dikenal dengan spermatogenesis.
Spermatogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubuh seminiferus. Tujuan dari spermatogenesis ini adalah pembentukan sel benih yang jumlahnya 4 yang memiliki fungsi. Kemudian oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis sendiri dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut dengan oogonia. Tentu saja tujuan dari oogenesis adalah membentuk ovum yang dapat berfungsi dalam proses pembuahan. Berikut ini merupakan diagram atau gambar yang menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Tentu saja dalam proses spermatogenesis dan oogenesis ini mencakup dua jenis pembelahan sel yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada sebab sebelumnya, yaitu mencakup pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Berikut penjelasan menggunakan gambarnya. Baiklah, berikut ini merupakan proses spermatogenesis dan oogenesis. Pada proses pertama, pada spermatogenesis, terdapat gambar yaitu spermatogonium menuju atau menjadi spermatosit primer. Kemudian pada oogenesis terdapat gambar terkait dengan oogonium menjadi oosit primer. Proses pembentukan dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian oogonium menjadi oosit primer ini melalui tahap pembelahan mitosis. Kemudian dalam prosesnya spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Kemudian untuk yang oosit primer menjadi oosit sekunder ini melalui tahap yang dikenal dengan pembelahan meiosis 1. Kemudian selanjutnya tahapan oosit sekunder menjadi ootit dan menjadi badan polar sekunder ini melalui meiosis 2. Begitupun dengan proses pada spermatogenesis dari spermatosit sekunder menjadi spermatid melalui pembelahan meiosis 2. Maka pada spermatogenesis spermatid yang terbentuk akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa, sedangkan ootit hasil dari pembelahan meiosis 2 pada proses oogenesis akan berdiferensiasi menjadi ovum. Nah, spermatozoa dan ovum ini merupakan tujuan atau hasil akhir dari proses yang dikenal dengan spermatogenesis dan oogenesis yang merupakan proses dari pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Sekian penjelasan terkait dengan gametogenesis, yaitu mencakup spermatogenesis dan oogenesis. Sebab selanjutnya yaitu terkait dengan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Berikut akan disebutkan dan dijelaskan beberapa kelainan atau penyakit yang dapat menyerang pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, ada penyakit AIDS atau dikenal dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas pada manusia. Selanjutnya ada penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, dan ada penyakit sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian ada penyakit herpes simplex genital yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2, dan ada penyakit keputihan biasanya menyerang perempuan yang disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Selanjutnya ada penyakit epididimisitis, yaitu penyakit pada saluran epididymis yang mengalami peradangan disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seks lainnya. Kemudian untuk pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, beberapa poin berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit sistem reproduksi. Yang pertama yaitu menjaga organ reproduksi agar tidak lembab. Kemudian yang kedua menjaga asupan makanan dengan gizi yang seimbang.
Yang ketiga, menghindari rokok dan penggunaan atau minuman beralkohol. Kemudian ada istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, yang dapat dilakukan untuk upaya pencegahan penyakit menular pada sistem reproduksi manusia, yaitu memperhatikan produk-produk yang digunakan untuk organ reproduksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan gametogenesis, mencakup spermatogenesis dan oogenesis, kemudian ada kelainan penyakit pada sistem reproduksi manusia, serta pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi pada manusia. Terima kasih atas perhatiannya.